Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bertemu lagi dan saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah. Dan kita mulai dari yang ringan-ringan dulu lah. Meskipun yang berat itu juga perlu dijawab. Jadi saya prioritaskan, saya utamakan yang ringan dan perlu segera dipahami dan diamalkan. Nah, salah satu pertanyaan yang menurut saya itu cukup penting untuk dijawab itu adalah pertanyaan tentang bagaimana kita seharusnya membangun ukhuwah, atau bagaimana seharusnya kita membangun persaudaraan di antara kita. Nah, ada istilah ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan dari kata akh, saudara. Kemudian sering disifati dengan Islamiyah. Nah, kata ukhuwah Islamiyah itu sering dipersempit maknanya dalam pengertian istilah yang dikembangkan oleh banyak orang itu adalah ukhuwah atau persaudaraan di antara orang-orang yang sama-sama beragama Islam saja. Sementara pertanyaannya bagaimana kita seharusnya membangun ukhuwah dengan orang yang tidak beragama Islam, karena di dalam hidup ini kan kita tidak selalu berhubungan dengan orang yang beragama Islam saja. Banyak orang yang punya agama yang berbeda dengan kita. Lalu orang mencoba mengembangkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Nah, sebenarnya kalau kita mencoba untuk menelusuri ayat ini, ayat yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah dalam berbagai macam versi tafsirnya, itu tidak harus dimaknai secara sempit menjadi ukhuwah dalam arti persaudaraan antar orang Islam saja. Islamiyah di sini adalah sebagai sifat yang menyifati ukhuwah. Jadi ada nilai-nilai keislaman yang harus kita pegang, kita bangun, kita implementasikan di dalam berukhuwah sehingga persaudaraan itu bernilai keislaman, bernilai Islam. Jadi Islam itu sebagai sesuatu yang menyifati ukhuwah itu. Nah, di sini kemudian kita bisa memahami bahwa ukhuwah Islamnya itu bisa jadi kalau kita pahami secara luas itu adalah bentuk ukhuwah atau persaudaraan di antara umat manusia yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Ada nilai musyawarah bersamaan, ada nilai adalah keadilan, dan ada nilai-nilai lain yang lahir dan tumbuh serta berkembang menjadi sesuatu yang memberi manfaat terhadap manusia ketika mereka berinteraksi satu sama lain dalam rangka untuk menumbuhkan sesuatu yang memang dibutuhkan di dalam membangun persaudaraan di antara kita dengan dipandu oleh syariat Islam yang kita serap nilai-nilainya untuk kita terjemahkan di dalam tindakan-tindakan nyata. Disitulah kemudian ada orang yang saling bisa menghargai, saling bisa menghormati, saling bisa mencintai, saling berkasih sayang, kemudian muncul solidaritas, kepedulian antar manusia, sampai pada batas tertentu antar manusia itu menjadi orang yang bisa saling memberi satu sama lain. Dan pada saatnya kesadaran itu menumbuhkan keberuntungan, kebahagiaan yang dirasakan oleh sesama manusia. Satu contoh yang paling sederhana saja. Ketika kita berinteraksi dalam kegiatan kemasyarakatan, apa saja misalnya ronda, kerja bakti, apa kita harus melihat
siapa yang berteman, siapa yang bekerja sama dengan kita ketika kita melaksanakan kegiatan ronda, kerja bakti, atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga begitu ada orang yang tidak beragama Islam, kita harus menarik diri. Saya kira cara pandang seperti itu menjadi sesuatu yang menyempitkan, mempersempit kita untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang muslim. Bagaimana nilai kerahmatan yang dibangun di dalam Islam? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita menerjemahkan Islam sehingga Islam itu bisa memberi sesuatu yang bermanfaat kepada semua orang. Kalau kita mau kembali kepada Rasulullah juga begitu. Apakah Rasulullah itu membenci orang yang tidak beragama Islam? Sampai contoh saja, Abu Thalib itu kan pamannya dan belum masuk Islam. Apakah karena belum masuk Islam Rasulullah membenci? Tidak. Rasulullah sangat menghormati, sangat mencintai beliau. Ta'zimnya Rasulullah pada Abu Thalib luar biasa. Bahkan di antara sekian banyak kisah yang bisa kita ambil dari bagaimana Rasulullah itu berinteraksi dengan orang-orang yang beragama lain, agama Yahudi dan Nasrani, luar biasa. Rasulullah itu menyikapi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu dengan sikap lemah lembut. Kelembutan itu tentu saja ditunjukkanlah Rasulullah sehingga di dalam bertutur kata Rasulullah itu selalu bisa melakukan tindakan yang mengesankan betapa baiknya, betapa indahnya Islam. Dan itulah yang kemudian menjadi dakwah Rasulullah yang menarik orang untuk masuk Islam karena Islam menawarkan kelembutan. Nah, seringkali saya dibantah dengan kata-kata asyidda wal kufar. Kita kan harus tegas pada orang kafir. Nah, tegas itu tidak harus berarti kasar. Ada ketegasan yang bisa kita tunjukkan dengan kelembutan. Dan ternyata ketegasan yang kemudian disertai dengan kelembutan itu justru akan menjadi sesuatu yang efektif ketika kita komunikasikan kepada orang lain. Satu contoh yang pernah saya alami. Saya kan bergaul dengan banyak orang. Suatu saat saya diminta oleh salah seorang teman saya itu untuk minum homer. Di Indonesia namanya apa saja lah, termasuk di dalamnya yang disebut whisky. Di satu saat terendah saya diminta, ayo sekali-kali mencicipi itu mencicipi whisky. Saya dengan lembut mengatakan terima kasih, saya tidak terbiasa. Wah, orang Islam betul itu. Ya saya katakan, ya saya ingin tidak minum whisky, silahkan kalau anda mau minum, saya tidak akan minum. Begitu mereka suatu saat mabuk, mereka itu terkapar, saya pernah sekali menolong orang yang mabuk. Sekali dalam hidup saya menolong orang yang mabuk itu mengangkat orang yang mabuk yang sudah tergeletak di jalan untuk saya tempatkan di tempat yang lebih layak. Nah, kemudian ada yang menyarankan pada saya untuk memberi minum air kelapa muda. Nah, ternyata ada yang mencarikan. Itu sekali saja di dalam hidup saya menolong itu, dan ternyata diberi minum itu lalu ada sedikit pengaruh positif dari air kelapa yang saya juga tidak tahu manfaat air kelapa itu bagi orang yang mabuk. Nah, singkat cerita, ketika dia sudah siuman dan cerita dengan banyak orang, ada yang menyatakan bahwa Anda ditolong oleh Mas Musum dengan dicarikan kelapa muda. Saya tidak pernah mencarikan, orang lain yang mencarikan. Saya ikut membantu untuk meminumkan air kelapa muda itu kepada dirinya. Dan pada saatnya dia tertidur dan pada saat dia siuman, dia bertanya-tanya. Kemudian di saat bergaul dengan saya, dia baik sekali bergaul dengan saya. Dan pada akhirnya ini singkat cerita dia itu sadar, kalau dalam bahasa saya itu taubat lah, dan menjadi orang yang rajin masjid. Dan selalu dia bercerita kepada orang bahwa saya menjadi seperti ini antara lain karena saya bergaul dengan Mas Muslim. Nah, saya menjadi senang, merasa nyaman karena ternyata sikap saya yang seperti itu memberi manfaat di dalam dakwah saya. Padahal saya baru sekali selama hidup saya, jujur baru sekali menolong orang yang
Dan alhamdulillah bukan apa-apa. Sampai detik ini saya belum pernah minum khamr, belum pernah minum whisky, dan naudzubillah mudah-mudahan tidak pernah melakukan tindakan itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah terkait dengan pertanyaan bagaimana kita bangun ukhuwah itu, ya sekedar melanjutkan sebenarnya. Ukhuwah itu penting, iya, dan kita harus berukhuwah, iya. Tapi bagaimana selanjutnya? Bagaimana kita membangun ukhuwah itu? Nah, di dalam Al-Quran ada firman Allah yang tersebut di dalam surah Al-Hujurat pada ayat 10. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Oleh sebab itu, oleh karena itu, damaikanlah. Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada pernyataan dari Allah bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Artinya apa? Ada persaudaraan yang dilandasi oleh keberimanan kita, yang pada saatnya keberimanan itu menjadi landasan yang paling kokoh untuk membangun persaudaraan. Kalau kita itu membangun persaudaraan dengan landasan iman, insya Allah persaudaraan itu akan semakin kokoh, karena apa? Iman itu menghendaki perwujudan yang disebut amal soleh. Sehingga orang-orang yang beriman itu akan selalu berusaha beramal soleh, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang sama-sama beriman. Sehingga ketika ada orang yang satu itu sakit, orang yang beriman yang lain akan peduli untuk mengusung. Ketika ada orang yang beriman yang satu itu kesulitan, mengalami kesulitan, ada orang yang beriman yang lain yang bersedia membantu. Karena apa? Mereka merasa bersaudara dengan keberimanan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian yang tidak beriman harus kita anggap bukan bersaudara? Ternyata bukan begitu. Ini kan terkait dengan bagaimana konteks pembicaraannya terhadap orang yang beriman. Kalau ada dua orang yang beriman berseteru, kita punya kewajiban untuk mendamaikan, sehingga hubungan mereka menjadi baik lagi. Karena ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang didasari oleh iman itu menjadi penting, karena pada saatnya bisa jadi kita akan punya musuh bersama, yaitu orang-orang kafir yang bisa menjadi ancaman bagi komunitas orang yang beriman. Sehingga persatuan orang-orang yang beriman yang dilandasi dengan konsep ukhuwah itu akan melahirkan solidaritas yang luar biasa untuk menghadapi orang-orang kafir yang mengganggu orang-orang yang beriman. Dan ketika orang yang beriman itu diperintahkan untuk bertakwa Allah, ya, ini hal yang menjadi sesuatu yang tidak mungkin kita pertanyakan, karena iman itu membutuhkan pembuktian, dan pembuktian iman itu adalah dalam tindakan yang mengindikasikan ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan paripurna kita kepada Allah itu ada di dalam ketakwaan, dan pada saat kita itu bertakwa, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebaikan-kebaikan itu akan diberikan oleh Allah pada diri kita sebagai akibat dari ketakwaan kita kepada Allah. Baik, kita coba untuk kita kembangkan. Tadi saya sampaikan bahwa apakah kita itu harus hanya membangun persaudaraan hanya karena kita ini sesama muslim? Ternyata tidak. Ada istilah yang kemudian dikembangkan bahwa ada yang namanya persaudaraan itu yang didasari oleh
keinginan kita untuk menjadi bagian dari manusia yang di dalam diri kita itu ada keinginan untuk saling memberi. Karena pada saatnya kita ini punya kebergantungan dengan orang lain. Sehingga ada istilah ukhuwah insaniyah. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah supaya satu sama lain saling mengenal. Dan pada saat orang itu saling mengenal, bisa saling memahami, pada saatnya ada keinginan untuk saling memberi. Dan pada saat kita itu membutuhkan, orang lain akan memberikan sesuatu yang membantu kita supaya kebutuhan kita itu terpenuhi. Dan kita pun juga harus punya kesadaran untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga tolong menolong itu menjadi sesuatu yang tidak perlu untuk dikatakan kepada semua orang. Itu menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian dari kesadaran kita di dalam membangun ukhuwah insaniyah itu. Di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan, ya ayuhan nas, yang dipanggil adalah para manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi keragaman itu tidak mengharuskan kita berpisah. Bahkan ada keharusan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi diversitas perbedaan, keragaman yang terjadi di antara kita. Apakah karena keragaman itu terjadi karena budaya, etnisitas, atau agama, itu tidak mengharuskan kita kemudian kita terpisah di antara satu dengan yang lain. Karena apa? Pada saatnya kita itu saling membutuhkan. Tetapi ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya di sini kita harus membangun ketakwaan kepada Allah karena nilai ketakwaan itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita menjadi orang yang pada saatnya kita ingin dicintai oleh Allah. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Orang-orang yang betul-betul dipedulikan oleh Allah. Jadi di antara umat manusia yang paling mulia di sisi Allah itu ya orang yang paling bertakwa. Maka membangun ketakwaan itu menjadi sebuah keharusan dan ketakwaan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dicontoh oleh orang. Dakwah dengan keteladanan itu bisa kita capai ketika kita bisa menunjukkan betapa ketakwaan yang kita miliki itu ternyata telah memberikan sesuatu yang bermanfaat pada diri kita dan banyak orang. Dan ini yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau menjadi uswah hasanah dan beliau menjadi pribadi yang menarik untuk diikuti. Sehingga dakwah mereka, orang-orang Islam itu seharusnya menjadi dakwah yang mengikuti dakwah Rasulullah, memberikan contoh teladan kepada orang, dan tidak harus semua dikatakan. Tindakan itu menjadi sesuatu yang penting. Di sini kemudian saya sering bercerita tentang dakwah bilisan itu memang penting. Tapi dakwah bilhal itu juga penting. Bahkan kadang-kadang jauh lebih penting daripada dakwah bilisan. Artinya apa? Tindakan-tindakan yang kemudian bisa dipahami sebagai sesuatu yang bisa dicontoh karena bermanfaat, itu akan bisa lebih efektif daripada sekedar dakwah dengan lisan. Banyak orang yang tidak bisa ceramah, tetapi mereka itu menjadi duta-duta dakwah Islam yang sangat efektif mendakwahkan Islam kepada orang-orang non-muslim. Dan banyak orang-orang yang tertarik pada Islam itu bukan karena ceramahnya, tapi karena perilakunya yang memang layak dicontoh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akan kemudian persaudaraan itu bisa dikembangkan lagi, yaitu persaudaraan sesama makhluk.
dan keterdukan kepada Allah. Persaudaraan yang terjadi di antara makhluk Allah itu bisa jadi persaudaraan yang kita bangun dengan makhluk yang bukan manusia. Contoh misalnya bagaimana kita melakukan binatang itu dengan perlakuan yang terbaik. Karena kita tidak boleh menzalimi atau melakukan binatang itu dengan perlakuan yang cenderung memberikan dampak negatif pada mereka. Pada kucing pun itu dianjurkan kita untuk berbuat baik. Bahkan tidak ada ajaran Islam yang menganjurkan kita itu menganiaya binatang sekecil apapun. Bahkan anjurannya adalah bagaimana kita menjadikan binatang itu mendapatkan perlakuan yang terbaik dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan penerjemahannya bisa jadi nanti menjadi sesuatu yang gampang kita lakukan. Misalnya kita punya hewan peliharaan, apakah itu ikan, apakah itu kucing atau sesuatu yang lain, apakah ayam, ya perlakukan hewan peliharaan kita itu dengan perlakuan terbaik sehingga mereka merasa nyaman ketika kita pelihara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Qurasyap tentang ukhuwah Islamiyah. Dalam pandangan Pak Qurasyap, ukhuwah Islamiyah itu, kata beliau, lebih tepat dimaknai sebagai ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Bukan hanya ukhuwah yang terjadi di antara umat Islam saja. Dan telah dibukakan beberapa ayat di dalam tulisan Pak Qurasyap dan keterangan beliau ketika berceramah di televisi yang mengisyaratkan bentuk atau jenis persaudaraan yang disinggung oleh Al-Quran. Semuanya itu dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan, kata beliau. Yang pertama yang disebut ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan kesemakhlukan atau kesetundukan kepada Allah. Yang kedua ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia itu adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan seorang ibu, Adam dan Hawa. Yang ketiga ukhuwah watoniyah atau ukhuwah watoniyah wa nasabiyah, yaitu persaudaraan dalam arti kebangsaan atau karena kita ini sebangsa atau seketurunan. Yang terakhir yang disebut ukhuwah fi dinil Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya bisa diartikan sebagai ukhuwah di dinil Islam, bukan hanya persaudaraan antara sama muslim, tetapi karena kita seketurunan, satu bangsa, satu air, karena kita itu manusia yang berasal dari ayah dan ibu yang sama, dan bahkan dengan makhluk Allah selain manusia pun kita juga harus membangun persaudaraan itu. Nah, makna dan macam-macam persaudaraan itu, kata Pak Qurasyap, itu didasarkan pemahaman kita terhadap teks ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ukhuwah yang secara jelas dinyatakan Al-Quran adalah persaudaraan yang pada saatnya tidak harus dipersempit dengan persaudaraan karena kita ini seagama. Yang bukan karena seagama itu ternyata ada. Dan ini harus kita cerminkan di dalam tindakan kita. Artinya kita harus merefleksikan bentuk persaudaraan itu untuk bisa membangun kebersamaan dengan orang lain, sehingga sebagai muslim ketika kita itu bergaul dengan orang lain, kita akan bisa memberikan kemanfaatan yang betul-betul dirasakan oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sederhana. Bangunlah kesadaran bahwa kita ini penting untuk orang lain dan orang lain pun penting untuk kita, sehingga ada keinginan kita untuk saling membantu satu sama lain. Nah, memang faktor-faktor yang menunjang bagaimana persaudaraan itu bisa terjadi itu tidak tunggal. Ketika kita itu punya kesamaan tujuan di dalam hidup, kita akan bisa bersama-sama bersaudara. Misalnya kalau di dalam kegiatan bisnis, karena kita itu ingin bermitra dengan orang dalam suatu kegiatan bisnis tertentu, kita yang semula tidak kenal menjadi saling mengenal. Karena apa?
ada keinginan bersama untuk meraih tujuan kita di dalam berbisnis. Dalam dunia politik juga begitu. Bagaimana orang berkumpul dalam satu partai itu karena ada kepentingan yang sama yang kemudian melahirkan kebersamaan untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang yang ada di partai lain. Tetapi apakah ketika kita itu berbeda partai lalu kita harus saling benci? Tidak. Kompetisi di dalam dunia politik itu tidak seharusnya melahirkan kebencian antara satu dengan yang lain. Di ketika kebencian itu terjadi, maka semangat untuk berkompetisi itu menjadi hilang. Yang muncul adalah semangat untuk berkonkurensi karena satu yang dengan yang lain itu punya keinginan untuk saling menjatuhkan, bukan bertanding secara fair dalam kompetisi, tetapi bertanding dengan cara apapun yang penting menang. Dan kalau menang itu menjadi tujuan yang kemudian melahirkan berbagai macam cara, nah, maka logika Machiavellis itu menjadi sesuatu yang mengharuskan kita memenangkan pertarungan dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang curang. Nah, di sini di dalam dunia politik kan kita tidak bisa menafikan banyak kecurangan yang terjadi sebagai akibat dari keinginan kita. Orang itu untuk menang di dalam sebuah pertarungan politik. Padahal dulu ketika saya kuliah ilmu politik, Machiavelli itu tidak mau melakukan memberikan gagasan yang semata-mata ingin memenangkan pertarungan. Tujuan mengalahkan cara yang seringkali dipahami dari apa yang dikatakan Machiavelli itu bisa dirujuk kembali untuk kemudian dipahami secara lebih jelas bahwa tujuan itu mengarahkan kita untuk bisa melakukan apapun cara kita untuk meraihnya, iya, tapi bukan berarti harus dengan cara yang curang. Fairness itu, kejujuran kita ketika kita berkompetisi itu menjadi sesuatu yang seharusnya kita kedepankan. Demikian juga ketika kita punya kesamaan cita-cita dan kesamaan penderitaan yang mengharuskan kita itu bekerja sama, maka kita akan bisa saling mengulurkan tangan untuk menjadikan kita punya kesadaran untuk saling memberi. Dan kalau orang Islam itu memberi contoh ya berikan contoh kepada semua orang bahwa kita itu layak menjadi teladan bagi mereka. Tapi bukan dengan cara kita membenci orang lain karena kita berbeda agama. Dan petunjuk Al-Quran untuk memantapkan ukhuwah Islamiyah itu terkait juga dengan bagaimana kita melakukan tindakan yang proporsional. Yang pada saatnya kita harus bersikap adil kepada semua orang. Orang Islam itu adalah orang yang dimanapun akan memberikan sesuatu yang positif pada orang lain. Kalau kemudian kita justru memberikan sesuatu yang berdampak negatif pada orang lain, maka keberislaman kita justru akan dipertanyakan orang. Apakah ini Islam yang seharusnya memberi sesuatu yang positif pada orang? Ternyata ketika diwujudkan dalam tindakan, banyak orang Islam yang justru memberikan dampak negatif pada orang lain. Nah, pergaulan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam, baik di antara umat Islam itu sendiri dan juga dengan orang lain, seharusnya bisa menjadi contoh konkret bagaimana Islam itu menjadi kekuatan yang memberdayakan, kekuatan yang menyejahterakan, kekuatan yang membahagiakan banyak orang. Dan pada saatnya orang akan bisa melihat arti penting Islam itu ketika menjadi sesuatu yang dikedepankan, menjadi acuan untuk berperilaku. Dan itulah yang juga kemarin saya katakan bahwa seorang pemimpin muslim itu harus bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam di dalam kepemimpinannya sehingga tidak perlu dia itu malu-malu untuk mengatakan saya orang Islam. Karena dengan menjadi orang Islam berarti dia adalah orang yang akan menerjemahkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan mereka dan pada saat memimpin kepemimpinan mereka itu akan memberikan dampak positif pada orang yang dipimpin. Dan kembali kepada persaudaraan, dan ketika nilai-nilai Islam itu kita wujudkan dalam prinsip yang benar, maka persaudaraan Islami itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang memberi kesejukan kepada orang lain.
Sehingga orang tidak perlu khawatir ketika orang Islam itu hadir. Bahkan orang Islam itu dirindukan oleh siapapun karena kehadiran orang Islam itu selalu akan memberikan nilai positif, kemanfaatan pada setiap orang. Dan kalaupun misalnya harus kita mulai dari diri kita sebagai orang Islam dengan sama Muslim, maka tunjukkan bahwa sesama Muslim itu adalah orang-orang yang bisa menggali prinsip-prinsip Islam di dalam bangun persaudaraan, sehingga nilai-nilai persaudaraan itu betul-betul mewujud dalam tindakan kita sebagai orang Islam yang melangkah bersama-sama dengan orang Islam yang lain, yang pada saatnya bisa kita tularkan pada orang lain, sehingga orang lain pun tertarik untuk menjadikan kita sebagai orang Islam dan umat Islam itu untuk menjadi saudara mereka, sehingga bersaudara dengan orang Islam itu menjadi sesuatu yang didambakan oleh banyak orang. Inilah yang juga dulu pernah saya terangkan, bagaimana Pak Quraisyihab itu menjelaskan prinsip-prinsip persaudaraan Islam, dan bagaimana juga Pak Kunto Wijoyo di dalam bukunya yang diberi judul Paradigma Islam itu menerjemahkan Islam itu menjadi sesuatu yang secara objektif diterima. Karena apa? Nyata-nyata ketika Islam itu dihadirkan, itu memang menjadi sesuatu yang diperlukan oleh siapapun, menjadi kekuatan yang pada saatnya menggerakkan orang untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dari sesuatu yang dipraktekkan di dalam kehidupan nyata. Islam yang dipraktekkan itu harus menjadi Islam yang menyejarah, ini kata Pak Syafi'i Ma'arif, yang pada saatnya Islam yang dipraktekkan itu menjadi Islam yang betul-betul bisa memberi manfaat kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak mengkhawatirkan, sehingga isu-isu terorisme, isu-isu radikalisme Islam itu tidak laku dijual. Karena apa? Orang Islam menunjukkan bahwa hadirnya Islam dan umat Islam itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana kelembutan Rasulullah yang menawarkan sesuatu yang indah pada ketika beliau bergaul dengan siapapun. Itu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang. Tetapi juga ketegasan mereka ketika melawan kezaliman itu ditunjukkan untuk memberikan contoh kepada semua orang bahwa orang harus punya ketegasan untuk melawan setiap kezaliman, untuk membangun keadilan dimanapun dan kapanpun, sehingga Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar menjadi Islam yang tidak hanya diwacanakan di dalam diskusi, di dalam perdebatan-perdebatan yang menarik untuk ditonton, tetapi betul-betul menjadi Islam yang diamalkan di dalam kehidupan. Dan antara lain hal itu terbangun ketika ukhuwah Islamnya itu dipraktekkan di dalam kehidupan. Nah, mari kita mulai, kita tunjukkan pada semua orang bahwa Islam yang mengedepankan prinsip ukhuwah itu benar-benar menjadi Islam yang merahmati, Islam yang memberi makna positif, Islam yang memberi manfaat. Karena apa? Setiap orang Islam begitu bergaul dengan orang lain, baik orang lain itu sama Muslim ataupun orang yang tidak beragama Islam, dimanapun dan kapanpun, akan menjadi orang yang memberi manfaat. Inilah yang sering saya sampaikan. Mari kita menjadi orang yang bisa memberi manfaat dimanapun dan kapanpun kepada siapapun. Sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa orang yang beriman yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberi manfaat pada siapapun, dimanapun, dan anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas itu paling memberi manfaat pada siapapun, dimanapun, kapanpun. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai melangkah untuk menjadi orang dan kelompok orang yang tidak hanya mengatakan Islam itu baik, tetapi buktikan bahwa Islam itu betul-betul baik, betul-betul bermakna, dan betul-betul memberi manfaat dimanapun dan kapanpun, dengan membangun semangat ukhuwah di antara kita, karena kita itu saling membutuhkan satu sama lain, dan pada saatnya kita bisa bersinergi untuk bisa memberi
manfaat satu sama lain, dan hidup itu semakin terasa indah dengan ukhuwah Islamiyah yang kita tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.